Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Barika Akbar dengan 3 digit NIM terakhir 022 dari kelas Praktikum A, Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, di praktikum sistem embedded kali ini, praktikum yang ketujuh, kita akan membahas yaitu komunikasi I2C dengan sensor pada STM32 dan ASP32 dan membaca data sensor DHT22 melalui protokol I2C dengan multitasking pada ASP32. Nah, pertama kita bahas di sini protokol I2C dan sensor digitalnya. Jadi apa itu I2C dan sensor digital? I2C adalah Inter-Integrated Circuit. Adalah protokol komunikasi serial yang memungkinkan mikrokontroler membaca data dari sensor seperti DHT22. Lalu DHT22 itu adalah sensor suhu dan kelembapan digital yang menggunakan protokol I2C untuk mengirimkan data terukur. Dalam praktikum ini kita akan membaca data suhu dan kelembapan dari DHT22 menggunakan ASP32 dengan implementasi multitasking free RTOS. Keunggulan protokol I2C yaitu pembacaan data yang real time, lalu multitasking dengan free RTOS untuk operasi simultan, lalu akurasi tinggi dengan sensor DHT22. Kita masuk ke pembahasan yaitu komponen dan sensor DHT22, LED, dan ASP32 multitasking. Untuk praktikum ini, kita akan menggunakan berbagai sensor I2C dan microcontroller untuk membangun sistem pemantauan data, lingkungan, dan gerak. Nah, di DHT22 ini, DHT22 temperatur dan humidity sensor digital untuk mengukur suhu dan kelembapan terhubung ke SP32 via I2C. Setelah itu, LED indikator visual yang dikendalikan oleh TX1 untuk menunjukkan status sistem. Lalu SP32 microcontroller platform dengan dual core yang mendukung free RTOS untuk menjalankan multiple task secara bersamaan. Serial monitor di sini interface untuk menampilkan data sensor dan informasi sistem yang real time. Kita masuk ke teks pertama, itu LED control dan sistem monitoring. Teks 1 berjalan di Core 0 ASP32 dan bertanggung jawab untuk mengontrol LED serta menampilkan informasi sistem. LED akan berkedip setiap 1 detik, interval 1000 ms. Setiap siklus, teks 1 menampilkan timestamp. Status LED 0 atau 1, counter cycle, dan core ID. Ini menunjukkan bagaimana teks dapat berjalan independen dan menampilkan informasi real time dalam lingkungan multitasking. Nah, inisialisasi pin LED itu mengatur pin GPIO yang terhubung ke LED sebagai output. Lalu toggle LED setiap 1 detik itu mengubah status LED hidup otomatis secara berkala setiap 1000 mDetik. Setelah itu, tampilkan timestamp dan status mencetak waktu saat ini, status LED, nomor siklus, dan ID core tempat teks berjalan ke konsol. Jalankan di core 0 dengan prioritas 1. Menetapkan teks ini untuk dieksekusi pada core 0 ASP32 dengan prioritas yang sesuai. Lalu kita masuk ke teks 2, DHT22 sensor reading dan data processing. Teks 2 berjalan di core 1 ASP32 dan bertanggung jawab untuk membaca data sensor DHT22. Setiap 2 detik interval 2000 ms, teks 2 membaca nilai suhu dan kelembapan dari DHT22. Data yang dibaca ditampilkan melalui serial monitor dengan format suhu dalam Celsius, kelembapan dalam persen, cycle counter, dan core ID. Ini menunjukkan bagaimana sensor dapat dibaca secara independen tanpa mengganggu teks 1. Lalu inisialisasi DHT22 pada pin 4, setelah itu baca suhu dan kelembapan setiap 2 detik. Lalu tampilkan data sensor dengan format terstruktur, jalankan di core 1 dengan prioritas 1. Lalu kita masuk ke implementasi program. Multitasking dengan free RTOS. Lalu ini ada inisial hardware, create text 1 yaitu LED, ke create text 2 sensor, lalu ke monitor output. Program menggunakan free RTOS untuk menjalankan 2 teks secara bersamaan pada
Dual core ESP32. Teks 1 mengontrol LED dan menampilkan informasi sistem setiap 1 detik di kernel. Teks 2 membaca sensor DHT22 dan menampilkan data suhu atau kelembapan setiap 2 detik di core 1. Lalu kedua teks berjalan independen tanpa saling mengganggu. Di sini ada 4 poin, yaitu initial hardware, yaitu setup pin LED dan DHT22. Lalu create teks 1 itu LED control di kernel dengan interval 1 detik. Lalu create teks 2 sensor reading di core 1 dengan interval 2 detik. Lalu masuk ke monitor output, sini lihat hasil di serial monitor dengan timestamp dan data yang real time. Lalu kita masuk ke demonstrasi proyek. Demonstrasi proyek ini real time sensor monitoring dengan multitasking. Dalam demonstrasi ini, kita bakal melihat gimana SP32 menjalankan 2 teks secara bersamaan. Teks 1 akan membuat LED berkedip setiap 1 detik sambil menampilkan informasi sistem secara bersamaan. Teks 2 ini membaca sensor DHT22 setiap 2 detik dan menampilkan nilai suhu dan kelembapan. Serial monitor akan menunjukkan output dari kedua teks dengan timestamp yang berbeda, membuktikan bahwa kedua teks berjalan independen di core yang berbeda. Lalu kita masuk ke LED blink. LED berkedip setiap 1 detik menunjukkan teks 1 aktif. Lalu sensor data, suhu dan kelembapan diperbarui setiap 2 detik dari teks 2. Lalu masuk ke dual core execution. Kedua teks berjalan simultan tanpa blocking, menunjukkan efisiensi multitasking. Lalu sini ada kesimpulan dan potensi pengembangan yang lebih lanjutnya. Untuk pembelajaran FreeRTOS multitasking, yaitu memahami cara membuat dan menjalankan multiple text pada dual core ESP32 dengan FreeRTOS. Lalu untuk sensor integration dan real-time datanya, itu mendemonstrasikan pembacaan sensor DHT22 secara real-time tanpa blocking operasi lain. Untuk aplikasi praktis IoT-nya itu potensi aplikasi dalam sistem monitoring, lingkungan, weather station, smart home, dan IoT data collection dengan multiple sensor. Kemampuan multitasking pada ESP32 dengan FreeRTOS membuka peluang untuk membangun sistem embedded yang responsif, efisien, dan dapat menangani multiple operasi secara bersamaan dalam aplikasi IoT dan monitoring yang real-time. Nah, jadi segitu saja untuk penjelasan materi singkat dari saya. Kita langsung saja masuk ke penjelasan program yang digunakan. Nah, ini untuk program percobaan pertama. Itu menggunakan void text 1 LED, void PV parameters. Mungkin baca di sini keterangannya. Untuk berjalan definisi pinnya, LED pin 2, DHT pin 4. Lalu tanpa resistor luar. Ini untuk teks 1 itu berjalan di core 0. Output menurun timestamp LED state. Lalu untuk teks 2 ini simulasi DHT22 berjalan di core 1. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk loopnya kosong, biarkan RTOS yang mengatur. Untuk delaynya itu 1000 milisecond. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk percobaan keduanya. Ini untuk STM32F1XX ini hal library untuk STM32F1 series. Lalu kita lanjut ke program di bawahnya. Ini untuk deklarasi fungsinya, prototypes, sistem clock config-nya. Lalu di atasnya itu ada handle peripheral global untuk fungsinya manggil fungsi. Lalu bawahnya ini ada, di bawahnya function prototypes ada FreeRTOS port handler atau declared in FreeRTOS port implementation. Lalu di bawahnya ada fungsi utilitas. Setelah itu implementasi teks dan hook FreeRTOS menggunakan ifdef. Lalu di sini ada untuk menampilkan keluarannya itu teks 1 menampilkan timestamp menggunakan vtext delay yang relatif. Untuk char buffernya itu 128. Nah, ini tunggu semampur dari teks 2 menggunakan fungsi if dan juga for sebelum if. Nah, untuk di teks 2 itu karakter buffernya 128 juga sama dan menggunakan fungsi for if juga dan juga while untuk membaca GPIO-nya. Lalu ini untuk konversi cycle jadi microsecond dan hitungan jarak. Di bawahnya itu ada cetak hasil dengan debug info dan juga delay 1 detik untuk output yang lebih lambat. Ini untuk delay singkat menghindari waktu menunggu itu 10 milisecond. Lalu ini untuk errornya, hooks dan static
Ini untuk fungsi inisialisasi periferal. Lanjut ke bawah, sini masih banyak. Kurang lebih seperti itu untuk percobaan kedua. Di sini codingannya agak banyak. Mungkin bisa dibaca sendiri, karena kalau jelasin bakal panjang. Lalu ini untuk project yang dilakukan kelompok kami menggunakan include Arduino dan juga library Liquid Crystal I2C untuk menyambungkan I2C-nya menggunakan Liquid Crystal. Nah, ini untuk inisialisasi LCD-nya alamatnya 0x27, 16, dan 2. Itu untuk ukuran LCD yang digunakan. Sama seperti praktikum-praktikum yang menggunakan LCD di sebelumnya, untuk alamatnya kurang lebih sama. Hanya beda di penaruhan fungsinya. Sini, dikarenakan ini kita di praktikum ke-7 tidak menggunakan DAC dan PWM. Sini kita menggunakan sensor komunikasi I2C pada STM32 dan ESP. Ya, kurang lebih seperti itu untuk materi singkatnya. Mungkin kita bisa langsung saja lanjut ke hasil praktikumnya. Oke, jadi di sini ada percobaan pertama, yang dimana percobaan pertama itu kita menggunakan USB32 dengan LED. Di sini ada satu buah LCD dan satu buah sensor. Sensornya itu sensor DHT22 dan juga USB-nya. Nah, di sini kita juga menampilkan dua taks, yang dimana taks pertama itu buat menyalakan atau mematikan LED, lalu menampilkan si timernya. Nah, yang ini 10 step-nya, lalu menampilkan status si LED-nya, yaitu nyala atau mati, serta ada counter dan juga menampilkan core yang dipakainya. Nah, ini. Terus buat taks keduanya, di sini kan ada taks pertama dan taks kedua. Taks kedua itu membaca sensor DHT-nya dan menampilkan suhu, kelembapan, counter dan juga core yang dipakainya. Terus di sini juga ada programnya. Nah, di mana di sini juga kita memposisikan LED pin-nya itu di pin 2 dan DHT-nya itu di pin 4. Terus di sini juga buat ini langsung sini. Oh iya, untuk delay LED-nya itu ada di 2 detik. Jadi setiap 2 detik si LED itu dia bakal mati nyala. Nah, kayak gini, on off. Di tampilan serial monitornya juga bakal sama, bakal tertampil on off. Nah, di sini juga kita udah nge-prom. Nah, ini buat promnya, kita prom berbagai program dari yang belum jelas sampai sudah tertampil benar gitu di tampilan PS. Dan ini kita bakal mencoba jika si suhunya dinaikkan, maka di serial monitornya juga suhu sensornya bakal naik. Coba sini. Nah, ini udah dicoba ya. Coba sana. Nah, naik nggak? Naik kan? Nah, itu 27. Mama lo masak itu. Bilang gini. Jadi ini untuk percobaan kedua, yaitu percobaan menggunakan STM32. Nah, di sini untuk programnya. Terus di sini kita juga memakai sensor jarak, terus satu buah LED, dan di sini juga memakai STM32. Terus di sini juga kita udah ngerunning buat programnya, dan di sini juga sudah menampilkan serial monitor. Nah, di sini juga terdapat taks 1 sama taks 2. Dan untuk taks 2-nya itu dia buat si sensor jaraknya, sedangkan si taks 1 itu dia buat menampilkan si LED-nya. Kenapa taks 1-nya ada 2? Karena di LED itu kan dia bakal nampilin hidup sama mati, makanya dia 2 kayak gitu.
Oke, di sini untuk percobaan project yaitu percobaan ketiga ya, di mana kita memakai program dari ESP lalu dikembangkan dengan kita menambahkan si LCD berapa? LCD 16x2. Nah, di sini kita sudah membuat programnya terlebih dahulu. Coba. Nah, terus di sini juga programnya lagi bekerja. Nah, di sini masih proses untuk sampai sukses untuk menguploadnya. Terus di sini juga kita mati. Enggak, lagi upload Oh karena iya, lagi upload. Nah, di sini kita masih tetap sama kayak percobaan pertama. Nah, di sini udah sukses. Nah, maka di LLC-nya dia bakal menampilkan si taksnya. Nah, di sini mungkin kurang terlihat. Coba. agak naik. Begini ya. Emang harus agak naik. Nah, Jangan lurus ke depan, naik. naik. Nah, di sini untuk tampilan di LCD-nya itu dia menampilkan taksnya, yang dimana taksnya itu dia sensor dan taks 1 itu LED bakal menampilkan si taks 1 LED dan taks 2 yaitu sensornya. Nah, di sini ada sensornya menampilkan berapa temperaturnya dan berapa juga humidity-nya. Terus kalau untuk taks 1 yaitu LED-nya dia bakal menampilkan berapa per second dia bakal hidup, dan di sini juga menampilkan on atau off-nya, kurang lebih seperti itu.